atau mengajarkan cara membuat bendera dan bagaimana cara mendampingi anak cemerlang membuat bendera supaya anak cemerlang lebih bangga dengan hasil karyanya terlebih dahulu. Ya, yang pertama, level pertamanya adalah anak-anak cemerlang minimal belajar menempel terlebih dahulu. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yaitu mempersiapkan kertas berwarna merah dan kertas berwarna putih untuk bisa disatukan. Ya, kita coba ya. Kita lipat menjadi dua. Nah, yang lipat ini yang orang tua ya, karena kita mau anak-anak itu menempel dulu. Bagi yang masih belajar menempel. Oke. Nah, setelah itu baru ambil kertas putih ya. Kertas putih kita kasih pembatas di sini. Kemudian kita lipat di sini dan kita gunting. Ingat sekali lagi, tugasnya anak cemerlang hanya menempel, sedangkan yang menggunting dan yang lipat adalah orang tua ya. Oke. Nah, setelah itu ya lebih ini ya. Jadi kita akan beri tempat buat anak cemerlang menempelkan atau meletakkan lemnya ya. Di sini ya. Jadi nanti anak cemerlang tinggal menempelkan. Terus kita kira-kira supaya hasilnya bagus berarti kira-kira segini ya guntingnya. Oke, setelah itu kita gunting. Tapi yang bagian ini jangan digunting ya. Ini untuk menempelnya, untuk memberikan lemnya. Kita gunting yang bagian gitu. Oke, sudah. Setelah itu kita berikan ke anak cemerlang. Nah, sekarang tugasnya adalah menempel. Jadi kasih dia lem, lalu biarkan dia mencoba meletakkan lem di sini ya. Nah, ini kan sudah ada tandanya kan, jadi dia sudah tahu batasannya. Kalau dia agak lewat nggak apa-apa, kasih tahu ini batasnya gitu ya, jangan sampai lewat. Oke. Nah, setelah itu lemnya boleh lem seperti ini, boleh juga yang lem colek itu ya, terserah. Yang penting jangan lupa ketika pakai lem colek untuk cuci tangan lagi. Nah, setelah itu anak cemerlang diajak untuk menempel. Oke, jadi ya tinggal dirapikan. Ya, kelihatan ya, benderanya kelihatan kan? Merah, putih. Nah, kita rapikan dulu. Tugas merapikan adalah tugasnya kita yang sudah bisa menggunting dengan lebih rapi. Jadi ini membuat bendera dengan kerjasama ya. Nah, oke, berarti tinggal batangnya. Nah, kita boleh pakai tusuk lidi ya, boleh, tapi ini kurang panjang ya, atau batang daun boleh, atau batang pohon boleh. Nah, ini kayaknya agak panjang ini ya, kayaknya lebih cocok. Jadi kita coba, tapi mungkin sampai segini ya, kita potong. Nah, hati-hati ya. Sudah. Nah, tentunya kita cari yang agak bersih. Ini kan yang agak kotor di belakang, yang bersih di depan. Nah, kemudian kita coba. Nah, kalau tidak punya lem bisa pakai lakban ya, atau isolasi. Nah, nanti bisa ditempel di sini ya. Oke,
Ini supaya lebih hemat bisa dibagi beberapa. Ya. Jadi namanya membuat sesuatu itu kita upayakan benda-bendanya ada di sekitar kita dan juga kita bisa menggunakannya dengan hemat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya. Nah, oke. Jadi ya benderanya. Ini bendera bangsa Indonesia. Level pertama, di mana anak-anak belajar menempel. Yuk kita masuk ke level selanjutnya. Kedua, di mana kita ketika mendampingi anak cemerlang, mereka tidak hanya menempel, tetapi mereka belajar menggunting, ya. Tapi tentunya sebelum mereka belajar menggunting, kita bantu untuk membuat garisnya, ya. Jadi di sini kita membuat bendera merah putih. Ya, boleh pakai pensil untuk penanda, boleh juga pakai pensil ambu warna atau pulpen ya. Nah, kita bagi dua di sini. Kita bagi dua lagi di sini. Nah, kemudian kita tarik garis. Ya. Nah, setelah itu kita serahkan kepada anak cemerlang, pada anak kita untuk mengguntingnya. Ya. Ini untuk bendera merahnya. Nah, untuk bendera putihnya kita coba ukur dulu supaya sama, ya. Kita kasih tanda dulu supaya tidak berbeda. Ya, jadi tugas kita yang mendampingi adalah memberi garis ya. Jadi mereka tinggal belajar mengguntingnya. Nah, kemudian seperti biasa tadi kita akan kasih tempat untuk menempel ya, jadi kasih kayak seperti dua senti gitu ya, 1,5 senti. Nah, gitu. Kemudian bagian bawahnya juga 1,5. Nah, kemudian kita tarik garis. Ini tarik garis. Nah, ini penanda bahwa ini yang untuk dilemi ya. Kemudian kita cek lagi kira-kira seberapa nih. Oh, kayaknya segini deh. Kita 5,5 ya. Nah, bawahnya juga 5,5. Kemudian kita buat garis. Nah, jadi ingat, di level 2 ini kita cukup membuat garis dan anak yang kita minta untuk menggunting sesuai dengan posisi garis. Oke, kita serahkan kepada dia, lalu dia akan menggunting. Ya, ini karena nggak ada anak kecilnya, jadi tetap bisa yang menggunting. Nah, nanti ketika anak cemerlang yang menggunting, kalau kurang rapi tidak apa-apa, ya. Namanya juga belajar ya kan. Nah, nanti dicoba lagi sampai berapa kali sampai bisa rapi. Nah, jadi mereka belajar menggunting. Nah, yang bagian ini jangan digunting karena untuk menaruh lem. Kita gunting kita beritahu gunting bagian sini ya, seperti itu ya. Nah, jadi suruh dia gunting, ikutin jejak garisnya. Oke. Nah, kemudian yang di sini supaya sama dengan benderanya disuruh gunting juga. Oke. Nah, sudah. Setelah itu ambil salah satu. Oke. Nah, karena nih agak panjang di bawah, kita kasih sedikit lagi garis nih, jangan hanya 1,5, mungkin 2 ya, 2. Nah, jadi lemnya dikasih 2 ya, di sampai garis yang kedua ini, nah, supaya lebih cantik benderanya ukurannya. Oke. Nah, ya pas ya. Nah, kemudian serahkan ke anak untuk memberi lem. Ya, tahu yang ini garisnya sampai sini ya, ngelemnya kasih tahu ya. Jadi dia tahu sampai mana dia harus memberi lem.
seperti itu. Oke. Nah, setelah anak mengelem, suruh dia menempelkannya. Nah, jadi di sini anak tidak hanya mengelem tetapi juga menggunting ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita rapikan. Nah, kita bantu merapikan. Ada yang agak melebar sedikit, kita gunting ya. Nah, kemudian kita kasih batangnya. Nah, batang apa yang cocok ya? Nah, ini karena batangnya pendek-pendek. Oh, ini bisa ini. Nah, ini bisa nih ya. Kita bisa pakai ini ya. Nah, sama seperti tadi. Kalau tidak ada lem uhu ya, bisa pakai lakban. Ini tadi sudah ada. Nah, tinggal diambil, kemudian pasangkan. Nah, oke. Jadi kan benderanya. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi di bawahnya supaya lebih nempel. Ya. Nah. Oke. Nah, jadi ya. Nah, bendera yang kedua di mana anak-anak bisa belajar menempel dan menggunting. Oke, kita akan lanjut ke level ketiga. Sekarang level yang selanjutnya, yang ketiga adalah anak-anak tidak hanya menggunting dan menempel, tetapi juga mewarnai ya. Jadi misalnya nih nggak ada warna merah sama sekali. Nah, bisa menggunakan kertas putih ya, kemudian nanti diwarnai. Nah, kita gunting dulu yang rapi ya. Kemudian seperti biasa kita kasih tanda ya, kasih garis supaya anak-anak tahu dia harus mengelem sampai mana. Ya, oke. Nah, ini bendera putih dan ini bendera merahnya tapi belum diwarnai. Nah, kita persilakan anak cemerlang untuk mewarnainya. Ya, ini kita suruh anak cemerlang ya untuk mewarnainya. Ya. Ya. Yang rapi ya. Kita minta dia untuk mewarnai secara penuh. Ya. Kalau anak cemerlang sudah belajar tutorial ya, cara mewarnai dari Miss Connie, nah bisa dicoba ya di situ. Nah, ini anak cemerlang satu ini dia punya teknik mewarnai sendiri ya. Nah, tidak apa-apa, kita kasih semangat. Ayo, ayo yang putih-putihnya ya. Jangan sampai nggak diwarnai. Jadi ketika kita mendamping mewarnai, kita memang harus sabar ya. Apalagi kalau misalnya kita buat benderanya agak besar. Wah, lumayan lama kan dia mewarnai. Tapi nggak apa-apa, jadikan itu hal yang menyenangkan. Kalau bisa sambil diputar lagu-lagu kemerdekaan ya, kebangsaan, biar dia semakin semangat mewarnai. Nah, ini lihat nih, tanpa musik saja nih sudah semangat mewarnainya ya. Ya. Oke, sudah mulai penuh. Nah, sedikit lagi. Oke. Ini tadi sudah diwarnai kan? Sekarang kita minta anak cemerlang untuk menempel. Cuma hati-hati ya, karena ini kan pakai krayon. Jadi bisa saja jari kita ini kena warna merahnya ya kan. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa ini loh yang harus dilem. Jadi seperti biasa, seperti tadi juga dia ngelem sampai batasnya. Nah, baru dia pasangkan lagi.
tempel gitu ya. Nah, tempel ngikutin garisnya. Nah, ingat karena ini pakai krayon, jadi bisa saja krayonnya itu mengenai bendera yang putihnya, jadi harus hati-hati ya. Gak apa-apa nih kalau misalnya kita ada, ini nggak ada penghapus ya. Kalau misalnya ada penghapus itu bisa pakai penghapus ya. Nah kemudian, nah ini diratakan ya. Nah diratakan supaya dia nempel ya dengan sempurna ya. Oke, kemudian kita pilih lagi nih, mana nih bagusnya nih, kayaknya ini kali ya, atau ini aja. Nah bisa nih. Kalau misal dirasa oh kurang panjang, bisa disatuin gabung ya. Nah nggak apa-apa, bisa ya. Semuanya itu bisa ya, bisa diatur. Atau supaya ini nanti kelihatan ya. Nah seperti ini. Nah kita coba disatukan ya. Nah supaya kelihatan panjang, dahannya yang pendek tadi kita satukan ya jadi satu, kemudian kita lakban ya, kita lakban, kita gulung-gulung. Atau kalau punya isolasi bisa pakai isolasi ya, atau kalau misalnya nggak mau ngabisin lakban ya berarti carilah batang yang panjang ya, yang cocok untuk ukuran benderanya. Ya, oke. Setelah itu kita gunting. Nah, oke. Kita rapikan. Ya. Yang atasnya kita sambungkan lagi supaya sama. Seperti itu ya caranya. Nah, oke, cukup. Ya, jadi dirapikan supaya lebih rapi. Oke, nah jadi satu sudah kan, sudah agak panjang ya. Nah kita rapikan lagi. Oke, kita setelah bisa ada panjang ininya, kita pakai kita tempelkan di sini ya. Kita bagi dua saja supaya lebih irit. Ya. Nah, bagian atas kita tempel, kita lem. Ya, kemudian bagian bawahnya. Nah, ya, jadi deh benderanya ya. Bendera merah putih dengan teknik anak-anaknya yang membantu mewarnai dan menempel. Level selanjutnya, kita mengajak anak-anak cemerlang membuat bendera dengan mereka memberi garis atau melipat ya. Jadi kalau mereka sudah bisa menggaris, mereka bisa latihan untuk menggaris kemudian melipatnya.
caranya bagaimana? Jadi kita kasih tahu bahwa kita kasih titik-titik di sini 2 cm 2 cm ya. Nah, kita kasih tahu. Kemudian di sini juga kita kasih 2 cm 2 cm 2 cm. Nah, kemudian kita minta dia untuk menggaris mempertemukan antara titik satu dengan titik yang lainnya seperti ini ya. Oke. Kemudian seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti yang menggarisnya bisa anak-anak cemerlang saja ya. Yang penting kita orang tua sudah kasih titik. Nah, kemudian yang bendera yang warna merah ya, kertas merah. Tadi yang kertas putih ini bisa saja diambil dari kertas bekas ya, yang kira-kira bisa seukuran ini. Kalau mau lebih besar ukurannya juga boleh. Ini kebetulan saya ambil yang ukuran kecil saja. Sama seperti tadi, cukup diberi titik-titik yang tebal gitu ya. Kemudian diminta anaknya untuk menarik garis. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita minta mereka untuk melipat ya, mengikuti garisnya. Nah, seperti ini ya. Kalau dia sudah bisa melipat, dia bisa melipat. Ikuti saja garisnya. Oke. Ikuti saja garisnya. Dan ikuti saja garisnya ya. Sudah. Kemudian dibalik ya. Kan sudah ada garisnya nih, sudah ada tekanannya. Nah, dibalik. Nah, seperti ini. Lalu mengikuti garis, dibalik. Seperti ini ya. Nah, nanti bisa dikasih contoh terlebih dahulu. Oke. Nah, itu juga dengan yang putih juga sama ya. Lipat dulu sesuai dengan garisnya. Ya, lipat dulu sesuai dengan garisnya. Oke. Kemudian seperti tadi juga dibalik ya. Nah, seperti ini. Balik. Oke. Ini juga sama. Nah, di situ. Nah, ini ya. Nah, lalu dibalik. Oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita lipat bagi 2. Ya, bagi 2. Nah, ini juga dibagi 2. Nah, ini juga dibagi 2. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba satukan ya. Kita coba satukan, tapi sebelumnya kita butuh namanya stick es. Tetapi kalau kita tidak punya stick es ya, yang itu yang kayu itu yang panjang, kita bisa menggunakan kardus ya. Sekarang kita satukan ya, kita lem dulu. Kita sudah buat. Jadi kalau kita nggak punya stick, kita bisa buat kardus ya, gunting seperti ini, seperti stick. Kemudian kita lem dulu ini. Ya, lem ini bisa kerjasama, bisa juga anak cemerlang diminta ngelem sendiri ya. Jadi supaya cepat bisa sama-sama ngelemnya. Jadi setiap bagian tengahnya itu dilem. Ya. Oke. Kemudian yang satunya lagi. Jadi kita buat yang putihnya 2, yang merahnya 2.
Oke. Nah, gitu. Ya. Nah, setelah itu kita satukan. Ya. Yang merah kita satukan. Ya, yang merah kita satukan. Kita lem. Ya, jadi anak-anak cemerlang bisa bantu ngelemnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang putihnya dibagi dua, ya, antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, supaya bagus jadi gini ya. Ya, jadi bisa tempel sebelah sini. Ya, oke. Nah, udah ya. Kemudian lompat ya. Kemudian yang satunya lagi. Nah, tempelkan. Oke, tekan-tekan ya biar kuat nempelnya. Oke. Nah, kemudian jadi ditempelnya ya, bagian ujungnya ini di sini, kemudian ujungnya di sini ya, supaya nanti dia bisa dibuka seperti ini. Nah, tapi akan lebih cantik lagi kalau misalnya kardusnya ini dibungkus ya terlebih dahulu dengan warna lainnya. Oke. Nah, jadi ini bendera merah putih ya. Jadi setiap pembuatan bendera itu bermacam-macam levelnya, dan ini yang level yang selanjutnya. Selamat membuat bersama keluarga tercinta, dan dialah karya kita membuat kita lebih percaya diri bahwa kita bisa ya. Meskipun mungkin alat-alatnya kurang, coba kita lihat lagi di rumah apa sih yang bisa jadi penggantinya. Seperti saya nggak punya stick es ya untuk buat ininya. Ya udah, saya punya kardus di rumah. Kardusnya lain buat dipotong, digunting seperti ini. Oke, selamat berkarya ya. Ketika membuat bendera, ada banyak hal yang bisa diajarkan ke anak-anak cemerlang. Nah, ketika kita mengajak anak cemerlang membuat bendera, kita perkenalkan dulu alat-alatnya. Misalnya nih, ini lakban, ini kertas lipat warna-warni, ini lem, ini krayon, tapi dalam bentuk gel. Kemudian ini pensil, dan ini gunting, ini penggaris, dan ini kardus, potongan kardus ya lebih tepatnya. Kemudian ini lidi ya, dan ini ranting. Oke. Nah, oh ya, berkaitan dengan bagian tanaman, kan biasanya ada istilah batang, dahan, dan ranting. Nah, kalau keluarga cemerlang melihat anaknya sudah bisa diajarkan untuk mengenal bagian-bagian itu, bisa dijelaskan lebih detail tentang yang mana yang ranting, mana yang batang, dan mana yang dahan. Nah, tentu saja kalau yang ini, karena ini kan tempat menempelnya daun ya, jadi ini disebut ranting. Sedangkan yang tempat yang dia menempel di batang itu biasa disebut dahan, dan batang itu biasanya yang bagian besar itu ya dari pohon itu. Oke, nah itu bisa juga dijelaskan ke anak cemerlang ketika sambil membuat bendera. Nah, setelah mereka mengenal nama-nama alat tersebut, ditahukan juga cara bagaimana memegang gunting ya. Cara memegang gunting ya, jadi
dikasih lihat kita menggunakan 3 jari. Nah, 3 jari yang kemudian 2 jari masuk sebelah sini dan 1 jarinya masuk sebelah sini atau dibalik. Nah, seperti ini ya. Jadi kan 2 jari ya. Nah, ketika agak luas tempatnya dan ini buat jempolnya. Nah, sehingga dia bisa latihan menggunting seperti itu. Nah, kemudian diajarkan juga bagaimana cara memberikan gunting, karena banyak yang nggak tahu. Ada yang kasih guntingnya begini. Nah, mulai dari kecil ajarkan cara memberikan gunting dengan sopan, yaitu dengan dibalik posisi yang tajam menghadap ke diri kita. Ya, kan mereka sudah belajar tentang diri sendiri kan. Nah, saya diajarkan ini ujung yang tajam menghadap ke diri sendiri, sedangkan bagian yang tumpul menghadap ke orang lain. Itu cara memberikan gunting yang benar dan sopan. Selain itu, bisa juga diajarkan cara mengelem, ya, seperti yang dicontoh dalam pembuatan bendera. Itu kan kita sudah kasih batasan lemnya sebagaimana. Kemudian diajarkan juga cara memberikan lemnya, ya, cara mencetnya. Kalau misalnya dia modelnya seperti ini, supaya tidak kebanyakan dicetnya kan. Tapi yang kalau model seperti ini lebih aman sih, karena dia lubangnya tidak terlalu besar sehingga bisa mencegah anak itu menggunakan lem terlalu berlebihan. Nah, tapi kalau misalnya pakai lem yang colek, bisa diajarkan seberapa banyak jarinya itu bisa mencolek isi lem itu. Supaya aman, isi lemnya itu dipindahkan dulu ke tutupnya ya, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, dari situ anak bisa belajar mengelem. Kemudian, nah, setelah diajarkan cara-cara itu, anak cemerlang tadi sudah dikenalkan ya namanya. Nah, bisa diajak tebak nama benda ya. Yuk kita belajar tebak nama benda. Kan tadi sudah mama atau papa kasih tahu nama bendanya apa. Sekarang kita main tebak benda yuk. Nah, kita bisa menggunakan 2 gitu. Yuk, mana yang gunting? Nah, seperti itu ya. Nanti kalau dia berhasil ini, nah, pintar, pandai. Nah, terus diletakkan. Lalu cari lagi yang lain. Mana yang krayon? Ini. Oh, bukan. Ini pensil. Ini krayon. Kita coba lagi ya. Kita tuker ya. Nama juga kan anak-anak ya. Kita ajak mereka belajar sambil bermain. Mana krayon? Nah, ini ya, pandai. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pertama kita perkenalkan ini pensil, ini gunting. Nah, selanjutnya kita tanyakan mana yang gunting, mana yang pensil, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya cara tebak bendanya seperti ini. Ini apa? Gunting. Pandai. Ini apa? Krayon. Bukan. Coba ingat-ingat lagi. Ini apa? Kalau krayon yang ini. Kalau ini, nah seperti itu ya. Dan boleh diulang-ulang ya supaya anak semakin hafal. Tapi tentu saja kalau salah tidak usah dimarahi, mantap. Tetapi diajak untuk ayo kita coba lagi, ayo kita ulang lagi. Nggak apa-apa salah, namanya juga belajar, pasti bisa salah. Yang penting ada kemauan untuk mencoba lagi. Nah, dari situ kita bisa memasukkan ajaran pendidikan karakter supaya mereka menjadi anak-anak yang tough, yang kuat, yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan atau mengalami atau melakukan kesalahan. Begitu, itu tips dari Miss Ayang. Sampai ketemu lagi, kiranya bisa dipraktekkan bersama anak-anak cemerlang di rumah.